Hai, selamat datang kembali di channel Irna Yugaswati. Masih bacain buku Learning 5.1 dari Dr. Alex Denny dan Triaji Priyopratomo MBA. Dan kita masih di part 1. Ini melanjutkan dari bacaan kita yang sebelumnya dari Learning 5.1 ini. Channel ini aku buat untuk kamu-kamu yang pengen banget tetap baca buku tapi nggak punya banyak waktu untuk duduk dan megang buku. Nah, jadi kamu bisa dengerin video ini atau nonton video ini mungkin sambil nyetir atau sambil melakukan hal lain dan tetap dapat informasi yang diberikan oleh buku ini. Meskipun mungkin rasanya tidak senyaman baca bukunya langsung. Buku ini bisa dibeli kok. Buku ini bisa dibeli pre-order dulu ke penulisnya. Nah, bisa dicari-cari juga di mana belinya. Kayaknya sekarang udah available ya di Tokopedia. Oke deh, kita langsung aja. Aku lanjutin, kita masih di part 1 yang membahas tentang what is learning. Nah, kita ada di bagian ketiga, yaitu dari learning 1.0 ke learning 5.0. Jadi kemarin-kemarin kita ngebahasnya tentang industri 1.0 sampai industri 5.0 yang akhirnya membawa kita harus beradaptasi, dan cara beradaptasinya adalah dengan learning. Maka di sini dijelaskan learning 1.0 sampai ke learning 5.0. Jadi kita mulai ya. Dari learning 1.0 ke learning 5.0. Setiap era memiliki karakteristiknya masing-masing yang berdampak pada bagaimana manusia-manusia yang hidup di dalamnya berinteraksi, berekonomi, dan belajar. Belajar dalam konteks ini selain yang sifatnya informal dan tak terstruktur, juga yang formal dan terstruktur. Tabel di bawah ini disajikan untuk melihat perbedaan karakter learning tiap era. Karakter learning di tiap industri, kalau industrinya 0.0, karakter industrinya masih belum bisa dilacak, pendorongnya juga tidak diketahui, tapi karakter learningnya tradisi. Kemudian 1.0, karakter industrinya mekanisasi, pendorongnya mesin uap, kemudian karakter learningnya produksi. 2.0, karakter industrinya elektrifikasi, pendorongnya listrik, karakter learningnya standarisasi. 3.0, karakter industrinya otomasi, pendorongnya komputer, karakter learningnya spesialisasi. Untuk 4.0, karakter industrinya digitalisasi, pendorongnya internet dan smartphone. Karakter learningnya kolaborasi. Sementara 5.0, karakter industrinya rekombinasi dan pendorongnya artificial intelligence, karakter learningnya distribusi. Nah, learning 0.0. Hampir tidak ada jejak yang cukup akurat mengenai learning secara formal dan terstruktur di peradaban kuno hingga abad pertengahan. Hanya diketahui bahwa manusia telah belajar secara kolektif dan terdistribusi melalui tulisan yang mulai ditemukan pada 3500 sebelum Masehi seperti di Mesir dengan hieroglifnya, kemudian di Yunani dengan alfabet Helenik, dan diteruskan oleh Romawi dengan alfabet Latin, di Timur Tengah dengan berbagai abjad Semitik seperti Babilonia, Persia, Ibrani, Aramaik, Arab, Devanagari, dan lain-lain. Institusi learning formal belum banyak terbentuk kecuali di lingkungan terpelajar. Universitas Al-Qarawiyyin di kota Fez, Maroko, merupakan universitas tertua di dunia yang tercatat dalam sejarah. Didirikan pada 859 Masehi oleh seorang perempuan bernama Fatimah binti Muhammad Al-Fihri Al-Quraisy. Universitas ini menghasilkan cendekiawan-cendekiawan religi, sastra, dan ilmu pengetahuan lainnya yang mengawali peradaban Afrika Utara hingga semenanjung Iberia atau Spanyol dan Portugal hingga abad ke-15. Kemungkinan besar masih banyak universitas yang berdiri jauh sebelum abad ke-9. Sayangnya, jejak sejarah berupa manuskrip sulit sekali ditemukan.
Yang ada adalah tradisi turun-temurun yang masih dipraktikkan hingga sekarang. Hal ini juga berarti akumulasi ilmu pengetahuan dari berbagai penjuru dunia mengerucut di belahan bumi barat. Mereka kemudian berkembang menjadi bangsa kolonial yang menginvasi daerah jajahan baru yang telah memiliki basis pengetahuan dan kearifan lokal seperti Timur Tengah, India, Nusantara, Indochina, Pasifik, dan lain-lain hingga abad ke-18. Ciri learning 0.0 kebanyakan sifatnya tradisional atau turun-temurun, yang diajarkan di institusi keagamaan seperti madrasah, kuil, gereja. Kodifikasi ilmu banyak yang sifatnya kontekstual atau tak tertulis, dan akses terhadap teks atau buku yang dibuat oleh ilmuwan atau cendekiawan terbatas di lingkungan institusi keagamaan tersebut. Kentalnya unsur tradisi dalam proses learning menjadikan ilmu pengetahuan tak dapat menyebar dengan cepat dan luas, sehingga menjadi konsumsi para cendekiawan saja. Walaupun inovasi-inovasi yang sifatnya breakthrough seperti ilmu kedokteran, astronomi, navigasi, geografi, matematika, hingga fisika tumbuh dan memberikan warna pada peradaban, perubahan itu masih bersifat lokal dan penyebarannya relatif lambat. Terlebih lagi, hanya sedikit kaum cendekiawan yang mendokumentasikan pengetahuannya dalam bentuk tulisan. Tidak heran kecepatan berpindah informasi dari satu tempat ke tempat lain sangat lambat. Di era ini, orang-orang yang memiliki informasi berarti memiliki power atau kekuasaan dan digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Learning 1.0. Sebelum mesin uap diciptakan di Universitas Glasgow, institusi pendidikan formal di belahan bumi barat didominasi oleh kaum laki-laki kulit putih. Perempuan memperoleh pendidikan secara terbatas hingga jenjang menengah, sementara kulit berwarna dilarang bersekolah. Konsentrasi kepemilikan pengetahuan berada di masyarakat kelas atas atau bangsawan dan pedagang kaya, pemerintahan, militer, serta para teknokrat di universitas-universitas saja. Walaupun mesin cetak telah ditemukan, belum tersebarnya perpustakaan umum membuat akses terhadap pengetahuan tidaklah mudah. Setelah tahun 1776, ekonomi Eropa mengalami titik balik didorong oleh inovasi teknologi mekanisasi yang fokus pada peningkatan produksi. Proses peralihan dari zaman pertanian ke zaman mekanisasi memerlukan tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknis dan memahami cara kerja mesin untuk memastikan mekanisasi berjalan dengan baik. Jenjang pendidikan pun dimuat mirip mesin ban berjalan dan lulusannya ditujukan untuk berproduksi. Setelah lulus, baik dari sekolah menengah maupun sekolah atas, mereka akan masuk dunia kerja di pabrik-pabrik hingga pensiun. Masa pensiun diberlakukan karena kemampuan fisik dan psikis pekerja makin lama makin berkurang, sehingga menurunkan produktivitas kerja yang masih banyak membutuhkan aktivitas fisik. Ciri-ciri pokok learning 1.0 antara lain, saat sekolah dasar mereka belajar membaca, menulis, dan berhitung. Di sekolah menengah belajar teori umum dan di sekolah tinggi belajar spesialisasi dan aplikasi. Perkembangan ilmu masih sangat lambat sehingga teori yang dipelajari di kelas menengah masih relevan hingga mereka bekerja. Ilmu utama era learning 1.0 disebut Seven Liberal Arts. Terdiri dari ilmu-ilmu di tingkatan dasar yang disebut sebagai trivium atau grammar, logic, rhetoric, dan ilmu-ilmu di tingkatan lanjut yang dinamakan quadrivium, seperti arithmetic, geometry, music, dan astronomy. Bagi yang menguasai trivium disebut sebagai Bachelor of Arts atau BA, sedangkan bagi yang menguasai trivium sekaligus quadrivium patut menyandang titel Master of Arts atau MA. Learning 2.0. Seiring ditemukannya listrik dan menjadi fasilitas publik, ditambah populernya mazhab liberalisasi ekonomi di Eropa Barat dan Amerika Utara, sekolah-sekolah modern bermunculan di era industri 2.0.
Sekolah-sekolah ini mulai mengadopsi standarisasi dalam proses pengajarannya seperti standarisasi kurikulum, modul, pengajar, peralatan peraga, dan seterusnya. Tujuan standarisasi ini agar proses belajar mengajar antara satu kelas dengan kelas lainnya dan antara satu angkatan dengan angkatan lainnya memiliki kualitas yang serupa. Standarisasi ini memiliki kelebihan bahwa lulusan-lulusannya memiliki standar kompetensi yang sama. Namun di sisi lain mengakibatkan setiap siswa diperlakukan sama dalam proses learning tanpa memperhatikan minat, bakat, gaya, dan preferensi learning, kemampuan awal, serta kecepatan learning masing-masing siswa. Pola learning 2.0 populer disebut batch learning. Dalam sistem ini, sejumlah orang dimasukkan ke dalam kelompok learning yang sama, masuk bersama-sama, lulus bersama-sama, diajar oleh guru yang sama, dengan cara mengajar dan alat yang sama. Yang ingin dicapai adalah standarisasi untuk menciptakan angkatan kerja yang seragam. Akibat tuntutan keseragaman itu, siswa-siswa yang memiliki cara, kecepatan, dan minat learning yang berbeda menjadi termarginalkan. Mereka diberi label kurang cerdas, kalau tidak mau disebut bodoh, dan tertekan secara sosial karena dianggap abnormal, nyeleneh, bahkan nakal. Para praktisi pendidikan, manajemen organisasi, dan human capital saat ini memahami tidak ada orang yang bodoh, hanya saja sistem dan struktur sosial yang memberikan label tersebut karena mereka dianggap berada di luar standar, tanda kutip. Learning 3.0. Era ini muncul terutama sejak ilmu komputer menjadi sebuah industri yang mengubah pekerjaan manual menjadi terotomasi. Robot-robot produksi mulai menggantikan manusia. Mesin-mesin berbasis komputer ini sangat efisien dan presisi. Kualitas produksi makin baik dan kecepatan produksi sangat tinggi. Pasar dibanjiri oleh produk massal yang memiliki kualitas terjamin. Di era industri ini, angkatan kerja yang paling banyak dicari berasal dari bidang eksakta, terutama ilmu komputer. Bidang-bidang lain pun bertumbuhan sebagai pendukung industri baru yang dimotori oleh ilmu komputer. Ekonomi negara maju yang mengadopsi komputerisasi dan otomasi menjadi tambah makmur karena biaya produksi yang makin efisien. Neraca dagang kian positif karena tumbuh pesatnya pasar baru di negara berkembang. Di negara berkembang pun, kesejahteraan meningkat dengan masuknya investasi-investasi baru yang memajukan ekonomi secara umum. Makin banyak angkatan kerja terlatih yang masuk ke dunia kerja diiringi munculnya profesi-profesi baru dari angkatan kerja terdidik yang mengenyam pendidikan tinggi. Di era ini pula diperkenalkan e-learning atau electronic learning, yaitu modul pembelajaran manual yang dikonversi menjadi bentuk elektronik, dokumen dalam format komputer, video, audio, animasi, dan lain-lain, yang memberikan kemudahan kepada pembelajar yang memiliki keterbatasan akses in-class learning. Walaupun belum dapat diakses kapanpun dimanapun karena infrastruktur komputasi pada masa itu masih belum sepenuhnya saling terkoneksi, namun inovasi ini membawa warna baru dalam konsep blended learning atau pembelajaran yang menggabungkan fasilitas in-class dan elektronik. Di Eropa dan Amerika Utara khususnya, pendidikan menjadi makin terspesialisasi. Seorang computer scientist menjadi sangat ahli di bidang ilmu komputer, namun lemah di ilmu sosial. Demikian pula sebaliknya. Di zaman ini terjadi dikotomi ketat ilmu eksakta dan ilmu sosial dalam sistem pendidikan di Indonesia. Para pembaca yang lahir sebagai Gen X pasti mengalaminya. Sistem ini merupakan bentuk perwujudan paling sederhana terhadap pemahaman yang cenderung mengeneralisasi bahwa manusia memiliki dua tendensi. Satu, yang pandai berhitung. Dua, yang pandai bergaul. Pemahaman itu tidak salah, namun dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya mentalitas silo atau kacamata kuda pada fungsi-fungsi di dalam organisasi. Orang legal tak paham alur pikir orang bisnis, dan sebaliknya, orang teknologi tak paham alur pikir orang human capital, dan sebaliknya.
Antar fungsi tak paham pola pikir fungsi lain, sehingga tiap fungsi menjadi terkotak-kotak karena tak memahami satu sama lain. Mentalitas silo ini dapat kita rasakan masih dominan dalam budaya organisasi di Indonesia, baik yang laba maupun yang nirlaba. Learning 4.0. Industri 4.0 yang didorong oleh teknologi digital membawa dampak sangat besar terhadap pergeseran ekonomi dari belahan bumi barat ke timur. Hadirnya internet, mobile phone, dan smartphone dan kurun waktu kurang dari 25 tahun telah mengubah lanskap komunikasi dan informasi yang dibatasi oleh geografi menjadi tanpa sekat dan batas lagi. Setiap orang dapat berkomunikasi dengan siapapun di dunia maya, termasuk berdialog dengan pemimpin negara. Dunia kerja yang tadinya dibatasi sekat kantor, kini menjadi fleksibel dan pekerjanya dapat berada di mana saja. Dunia industri yang tadinya pun dibatasi oleh batas negara, ideologi, dan agama, kini semakin samar. Inovasi hari ini lebih mengedepankan asas saling manfaat dan prinsip ekonomi. Saat iPhone pertama kali diperkenalkan dan menjadi sensasi dunia, permintaan akan smartphone dari pasar sangatlah besar. Untuk memenuhi permintaan itu diperlukan rantai pasokan yang masif agar bisa memproduksi smartphone secara massal, terjangkau, namun berkualitas tinggi. Steve Jobs, CEO Apple masa itu, menugaskan Tim Cook saat itu sebagai COO untuk menemukan solusi terbaik. Tim Cook membuat sistem rantai pasok yang akhirnya ditiru oleh banyak organisasi global. Dalam memproduksi iPhone, ia menjaga desain utuh dan kontrol kualitas tetap berada di Cupertino, Amerika Serikat. Selanjutnya, potongan-potongan desain itu ia distribusikan ke berbagai pabrik di Jepang, Korea, Taiwan, dan Cina. Sony diminta membuat kamera, Korea diminta membuat layar, Taiwan membuat semikonduktor atau memori, chips, dan baterai, sementara Cina menjadi assembly akhir yang merakit seluruh komponen menjadi iPhone. Sistem rantai pasok ini sangat efisien dan presisi. Produk berkualitas tinggi dengan harga yang sangat murah menjadikan Apple tumbuh sebagai perusahaan dengan margin operasi yang paling besar saat itu. Saham Apple melonjak cepat dan berlipat-lipat harganya melalui inovasi produk dan model produksi yang kolaboratif. Industri 4.0 tidak melulu bicara digitalisasi. Pondasi pokok seluruh inovasi industri itu adalah pola pikir kolaborasi. Tak ada yang menyangka antara Amerika, Jepang, Korea, Taiwan, dan Cina yang berbeda kepentingan politik dan ideologinya mampu berkolaborasi menciptakan satu produk dengan sangat efisien dilandasi prinsip ekonomi dan bisnis yang berdasarkan kepercayaan. Kolaborasi merupakan kata kunci dalam Learning 4.0. Perbedaan latar belakang ilmu, pendidikan, gender, ras, agama, ideologi, dan kewarganegaraan bukan menjadi halangan untuk menuju satu tujuan. Learning 4.0 adalah sebuah proses bagaimana menghasilkan pembelajar yang mampu melakukan relasi, komunikasi, presentasi, sensitivitas antar budaya, etika, mendengar, dan bertanya. Listening and questioning. Karena industri 4.0 memiliki karakteristik yang bebas dari batasan-batasan konvensional, maka learning 4.0 pun demikian. Learning dapat terjadi kapanpun, dimanapun, melalui media atau fasilitas apapun, sifatnya fleksibel karena sumber pembelajaran telah sedekat genggaman tangan. Hampir semua ada di smartphone yang terhubung antara jaringan internet. Learning 4.0 merupakan antitesis Learning 2.0 yang bicara standarisasi melalui kurikulum dan Learning 3.0 yang mengedepankan spesialisasi. Karakter Learning 4.0 didasari pada filosofi bahwa setiap orang memiliki learning preference sendiri-sendiri. Ilmu dipelajari saat dibutuhkan, just in time, dan dikonsumsi sesuai porsinya atau bite size. Setiap orang tidak perlu dipaksa untuk distandarisasi dan dispesialisasi karena setiap orang memiliki preferensi untuk menentukan porsi spesialisasi maupun generalisasinya masing-masing.
Setiap orang juga punya preferensi untuk menentukan cara learningnya sendiri, kapan ia memerlukan learningnya, dan seberapa lengkap serta luas learning yang diperlukannya. Setiap orang juga punya preferensi untuk menentukan cara learningnya sendiri, kapan ia memerlukan learningnya, dan seberapa lengkap serta luas learning yang diperlukannya, tergantung dari situasi yang dihadapinya. Learning 5.0. Saat tulisan ini dibuat, industri 5.0 memang belum sepenuhnya hadir. Karakteristiknya memang telah banyak digambarkan sebagai industri yang didominasi oleh pemanfaatan artificial intelligence atau AI yang mampu menggantikan peran manusia untuk berhubungan dengan manusia lain atau humanoid. Contoh utama, walaupun belum sempurna, adalah Sophia the Robot yang mengemulasi tampilan fisik dan interaksi komunikasi ala manusia, serta Google AI yang telah dibahas sebelumnya. Bila teknologi ini telah mampu menggantikan peran manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, akan banyak sekali pekerjaan yang hilang. Misalnya saja telemarketer, kontak center, tiket counter, resepsionis, dan lain-lain. Angka lapangan pekerjaan yang akan digantikan AI diperkirakan mencapai 40%, sebuah angka yang sangat besar. Terlepas dari makin majunya teknologi kecerdasan buatan, peran manusia tetaplah esensial. Walaupun mesin telah lebih pintar dari manusia, hingga saat ini, mesin tak dapat menciptakan mesin yang lebih pintar dari dirinya. Manusia memiliki intuisi dan imajinasi untuk berinovasi, berempati, dan merasa untuk berkoneksi secara emosional. Di sisi lain, manusia kian dituntut untuk terus berubah dengan cepat, sehingga karakteristik learning 5.0 adalah menjadikan setiap individu sebagai pusat learning yang bukan sekedar learn what to learn, tetapi lebih condong ke learn how to learn. Untuk menciptakan budaya learning, maka akuntabilitas learning perlu didistribusi kepada setiap individu. Sentralisasi pembelajaran tidak lagi relevan di tengah model crowd learning seperti halnya MOOC. Apa tuh MOOC? Yaitu Massive Online Open Course dan Learning Marketplace yang saat ini menjadi standar baru dalam proses belajar dan mengajar. Setiap orang selain sebagai learner juga dapat berkontribusi sebagai penyedia konten, mentor, tutor, coach, dan konselor di dalam ekosistem pembelajaran yang telah terdistribusi ini. Jika learning center di era industri sebelumnya mengandalkan bangunan fisik, ruang kelas, kurikulum, modul, pengajar, dan waktu belajar, maka di era learning 5.0, Learning Center bertransformasi menjadi Learning Marketplace. Dengan demikian, setiap orang dapat berkontribusi dalam proses pembelajaran. Kelas fisik belum hilang sama sekali karena pertemuan face-to-face masih diperlukan dan tak tergantikan untuk proses learning tertentu yang membutuhkan kedalaman pemahaman dan interaksi aktif. Peran teknologi dalam learning semakin besar. AI akan membantu tiap individu mengidentifikasi dan memprediksi kebutuhan learning masing-masing. Evolusi di tahapan learning 5.0 disebut intelligent learning. Tahapan di mana data tiap individu akan diolah oleh mesin menjadi informasi yang diperlukan orang atau organisasi menentukan jenis learning apa yang relevan bagi individu atau organisasi di masa depan. Bagi anak-anak generasi Z alias post-millennial seperti anak saya yang paling kecil yang di tahun ini berusia 10 tahun, kesukaannya menonton YouTube Kids. Konten di halaman muka aplikasinya berbeda dengan kakaknya yang berusia 12 tahun. Si kakak senang K-pop Korea, sehingga video-video K-pop dipilihkan oleh mesin YouTube untuk dia. Sedangkan adiknya yang suka Ninja Hattori mendapatkan video-video Ninja Hattori dan kartun-kartun Jepang lainnya. Dalam konteks orang dewasa, hal serupa terjadi di aplikasi learning marketplace seperti Udemy, edX, Coursera, Curiosity, dan sebagainya. Anda tentu memperhatikan jika memiliki kecenderungan menyukai pelajaran tertentu,
maka sistem di learning marketplace tersebut akan memberikan Anda pelajaran lain dengan jenis yang kurang lebih sama. Kurang lebih itu gambaran sederhana mengenai learning 5.0. Di belakang perangkat sederhana ada teknologi yang memastikan setiap orang memiliki preferensi konten belajarnya masing-masing, bukan hanya yang disukainya, tetapi yang diperlukannya. Proses learning di ekosistem learning 5.0 tidak lagi bersifat preskriptif atau mengobati atau menutup gap, tetapi sudah prediktif atau peningkatan atau pergantian skill. Infrastruktur learning 5.0 yang dibangun di belakang antarmuka atau interface pembelajaran disebut sebagai intelligent learning, yaitu sistem pintar yang mengumpulkan informasi-informasi seputar profil tiap individu seperti curriculum vitae atau CV, history learning, hasil assessment, social media, juga feedback lainnya. Social media, juga feedback timnya. Masukan rekannya, penilaian atasannya, data kinerjanya, penggunaan waktu hariannya, dan sebagainya. Intelligent learning ini kemudian akan menganalisanya lalu membuat profil pembelajaran untuk yang bersangkutan. Apa modul yang dibutuhkan untuk memastikan dia bekerja sesuai kompetensi yang dipersyaratkan? Hari apa saja dan jam berapa saja ia disarankan untuk belajar? Melalui media apa ia akan dapat optimal untuk belajar? Serta informasi kepada siapa ia disarankan untuk bertanya dan belajar. Sistem ini juga akan memberitahu siapa saja orang terdekat di sekelilingnya yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk membantunya belajar, ditambah referensi berbagai literatur untuk belajar dan memperluas cakrawalannya. Sistem ini juga adalah marketplace di mana setiap orang dapat berinteraksi, tukar-menukar ilmu, saling memberikan ulasan, dan penilaian atas pengalaman belajar yang diterimanya. Teknologi yang merupakan perangkat atau toolset tentu memegang peranan penting dalam menciptakan ekosistem learning 5.0 ini terjadi. Namun, toolset yang dibuat tidak akan berguna tanpa mindset yang tepat, yaitu mengapa mereka harus mengubah cara belajarnya. Mindset adalah alasan seseorang mau berubah. Bila seseorang telah memiliki mindset yang berbeda, tentu ia akan mencari cara atau skill set yang berbeda agar mampu menjadi berbeda. Membuat toolset mungkin hanya membutuhkan sumber daya, yaitu waktu, uang, tenaga. Akan tetapi, mengubah mindset memerlukan modal berupa kualitas kepemimpinan yang mampu menggerakkan bukan hanya pemikiran orang-orang, melainkan juga menggerakkan hati dan jiwa mereka untuk percaya, sukarela, dan sukacita berubah, kendati perubahan merupakan hal yang sulit dan menyakitkan. Ada tabel tentang gambaran visual learning 5.0 di dalam buku ini, yang sumbernya berasal dari Bersin by Deloitte. Dan ini adalah quote penutup untuk part 1. Kata-katanya, seringkali seseorang terjebak pada cara dan alat lama peninggalan masa lalu untuk menyelesaikan masalah-masalah baru. Demikian selesailah part 1 dan bacaan berikutnya akan masuk ke part 2 yang mengupas tentang learning 5.1. Dan teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.